Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang ada di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus sampai ke Kapernaum, segera tersiar kabar bahwa Yesus sudah ada di rumah. Maka apa yang terjadi ketika Yesus sudah mulai tersiar kabar ke seluruh dunia bahwa Yesus bisa mengampuni dosa, bisa menyembuhkan sakit, bisa mengusir setan-setan? Banyak orang yang datang ke rumahnya meminta bantuan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengajar dan memberitakan Injil kepada mereka semua, memberitakan sabda kepada mereka. Ada satu peristiwa ketika datang seorang lumpuh yang dibantu oleh teman-teman mereka membawa orang lumpuh itu kepada Yesus untuk disembuhkan, tetapi tidak bisa karena banyaknya orang. Maka yang dilakukan adalah mereka membuka atap rumah Yesus dan menurunkan orang lumpuh itu ke bawah. Saudara-saudari yang terkasih, kesembuhan membutuhkan proses. Kesembuhan tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi membutuhkan perjuangan, membutuhkan tindakan nyata dari diri kita. Itulah yang ditunjukkan oleh keempat orang yang membawa orang lumpuh itu, dan mereka berusaha untuk menghadapkan orang lumpuh itu kepada Yesus. Maka ketika melihat iman mereka, perjuangan mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Dosamu sudah diampuni." Mengapa dosamu sudah diampuni? Karena pada saat itu, seorang yang sakit, lumpuh, kusta, dan sebagainya macam, dianggap bahwa mereka adalah orang berdosa. Dianggap bahwa penyakit itu adalah kutukan. Namun apa yang terjadi? Di kisah selanjutnya disampaikan bahwa di situ juga ada ahli-ahli Taurat yang melihat bahwa siapa Yesus yang bisa mengampuni orang. Justru mereka menganggap bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Mereka berkata, siapa yang mampu mengampuni dosa selain Allah sendiri? Mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah putra Allah, bahwa Yesuslah Anak Manusia
yang mampu mengampuni dosa. Maka di akhir bacaan hari ini, ketika Yesus berkata bahwa lebih mudah mana mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangun dan angkatlah tilammu serta berjalanlah, Yesus menegaskan bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itulah Yesus Kristus, anak manusia, anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Maka bagi kita, saudara-saudari yang terkasih, untuk apa lagi kita merasa ragu, merasa takut datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa kita? Karena Ialah yang mampu mengampuni dosa kita. Dialah Yesus, Putra Allah, yang mampu menyembuhkan dia. Maka yang diharapkan adalah jawaban dan juga ekspresi dari orang-orang di sekitarnya ketika melihat orang yang lumpuh itu berjalan lagi. Mereka berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat, dan mereka memuliakan Allah. Maka marilah kita mohon rahmat pada hari ini, kiranya kita diberikan kemampuan untuk semakin beriman kepada Yesus, memohon pengampunan kepada Yesus, agar kita pun semakin layak mendapatkan kesembuhan dan kita dapat memuliakan Allah dalam hidup kita. Marilah kita hening sejenak.